Makanya dibuatkan sekolah rakyat dan perbaikan. Jadi kalau dari sisi intervensi di daerah, ya. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak Dolfi. Bu Menteri, saya mau klarifikasi Bu. Saya baru dapat dokumennya dari Lapsem. Coba ditayangkan tentang 20% anggaran pendidikan. Nah ini yang melalui kementerian, kalau bukan kedinasan ini apa ini Bu? Saya rasa kalau kita bicara tentang kebutuhan dan terutama kualitas dari pendidikan, tadi berbagai kerusakan atau situasi kondisi dari sekolah-sekolah yang masih sangat tidak memadai, itu juga menjadi concern dari Bapak Presiden. Jadi waktu saya pertama kali menjadi Menteri Keuangan di Bapak Prabowo, pertanyaan beliau berapa anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Dan saya sampaikan kepada beliau ada yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah, ada yang melalui Menteri PUPR, ada yang dari Kementerian Agama langsung. Kemudian instruksi Bapak Presiden adalah karena beliau juga melihat tadi kalau Pak Kamrud menyampaikan beliau mungkin Bapak dan Ibu sekalian lihat beberapa kali Pak Presiden menggunakan contoh ada sekolah yang dekat Hambalang yang beliau lihat ternyata sudah diperbaiki tapi tidak terdeliver dengan baik. Ada faktor kapasitas, ada faktor tata kelola. Sehingga kemudian Presiden memutuskan untuk seluruh dana rehabilitasi sekolah itu kemudian decentralize agar kita bisa melihat secara langsung dan memonitor kemajuan berapa target sekolahnya dan bagaimana mereka akan diperbaiki. Itu concern yang dari Bapak Presiden untuk afirmasi terhadap daerah-daerah termasuk NTT tadi dan Ibu eh, mengenai kalau afirmasi dari anak-anak tadi untuk mereka mendapatkan beasiswa, kita mengidentifikasikan berdasarkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah. Jadi anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu harus bisa tetap meneruskan sekolah. Kalau afirmasi dari sisi beberapa kesempatan, kami memahami seperti dari mulai penerimaan di PKN STAN atau LPDP, kita memberikan afirmasi Indonesia Timur diberikan blok sehingga dia tidak outcompete dengan daerah Jawa atau bagian barat. Itu kita lakukan untuk Papua, Maluku, dan NTT. Kita bahkan memberikan suatu jatah khusus. Untuk LPDP juga kita lakukan seperti itu, Pak. Mengenai anggaran pendidikan secara total, saya ingin sampaikan Pak Melki, seperti yang tadi Bapak sampaikan di dalam PP 48 2008, anggaran pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan. Jadi 700 tadi itu tidak termasuk anggaran kedinasan. Tidak termasuk dalam perhitungan 20%. Jadi memang mereka masuk di dalam anggaran dari kementerian seperti yang Pak Melki sampaikan. Mengenai desain dari belanja pendidikan ini terus terang termasuk yang menjadi perhatian Presiden Prabowo karena Bapak Presiden kan sekarang melihat kepada intervensi-intervensi langsung di daerah-daerah kemiskinan. Makanya dibuatkan sekolah rakyat dan perbaikan. Jadi kalau dari sisi intervensi di daerah, ya. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak Dolfi. Bu Menteri, saya mau klarifikasi Bu. Saya baru dapat dokumennya dari Lapsem. Coba ditayangkan tentang 20% anggaran pendidikan. Nah ini yang melalui kementerian, kalau bukan kedinasan ini apa ini Bu? kalau di Kementerian Keuangan itu LPDP mungkin Pak ya kalau dimasukkan. Ini Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perhubungan, Kesehatan, Kehutanan, dan seterusnya itu apa? Ada sekolah umum di bawah kementerian itu. Kami cek ya Pak ya, tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Kedinasan itu tidak masuk. Nanti kualifikasi dari yang disebut kedinasan dengan yang non kedinasan mungkin kita perlu klarifikasi. Tapi yang disampaikan Pak Dolfi saya memahami karena ada di berbagai KL tadi. Jadi kita perlu Kementerian Sosial aja sampai hampir 12 triliun lebih. untuk tahun 2025
Iya, Untuk sekolah rakyat nanti Pak mungkin itu masuk. iya. Terus di mana? Banyak sekali tuh Bu. Kementerian Kesehatan, Kerjaan Umum. Ya nanti tolong dicek Bu, kalau Ibu Kami Bapak akan cek. katakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai kementerian. Akan lanjut, Bu. Nanti kami akan cek dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk aspirasi DAK penugasan tentu ini nanti kami akan konsultasikan Pak Melki terutama kepada pemerintah sendiri maupun kepada di dalam di DPR sendiri. Karena ini berarti apakah basisnya komisi ataukah berbasiskan kepada sektoral. Pak Kamru Samad dalam hal ini terima kasih karena lebih banyak kepada Pak OJK, kami kembalikan ke OJK.